kembali lagi di Dia Study Center bersama saya Pak Subadian Sumarsono. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai biomolekul. Sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya yaitu mengenai sel. Ya, langsung aja dimulai ya. Sel. Oke, mungkin pas SMP nih udah pernah belajar nih. Sel itu apa sih? Oke, pengertiannya dulu ya. Dari pengertiannya, sel merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. MH ya, makhluk hidup. Ya, kenapa di sini ada struktural? Karena sel di sini terbagi lagi ya. Di dalam sel itu ada struktur-strukturnya, nanti kita pelajari. Nah, ada struktur-strukturnya nih di dalam sel. Nah, selain struktural, sel juga fungsional. Nah, kenapa? Karena satu sel itu dapat menjalankan fungsinya sendiri. Nah, gitu. Nanti sel bergabung dengan sel lain, nanti membentuk suatu jaringan. Nah, kita belajar fokus ke selnya aja dulu. Oke, lanjut ya. Oke, jadi gitu ya pengertian dari sel. Kita lanjut ke macam-macam sel nih. Jenis-jenis sel. Jenis sel. Nah, sel ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang prokariotik. Secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang prokariotik dan eukariotik. Eukariotik ya. Nah, coba kita dari akar katanya ya. Pro itu di sini akar katanya dia itu purba ya, purba. Kariotik ini selaput. Nah, sedangkan kalau EU itu sejati ya. Nah, kariotik itu selaput. Nah, perbedaan terbesar eukariotik dan prokariotik adalah ada di membran intinya. Ya, masukin dulu aja ke otak. Pokoknya perbedaan terbesar dari prokariotik dan eukariotik itu ada di membran intinya. Nah, jadi kalau eukariotik ini selaput sejati, dia mempunyai selaput. Nah, yang melindungi inti selnya nih. Sedangkan kalau prokariotik, nah dia itu nggak punya selaput inti, ya. Nah, dia itu nggak punya selaput inti. Jadi tuh inti selnya bebas di luar. Itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, setelah kita mempelajari struktur-struktur sel eukariotik dan prokariotik secara umum, sekarang kita pelajari nih struktur sel eukariotik dan prokariotik satu persatu nih ya. Kita mulai dari eukariotik dulu. Oke, eukariotik. Ya, oke. Eukariotik dan prokariotik tadi kalian dengar bedanya apa? Beda intinya? Ada di membran intinya ya. Oke, jadi fokus utamanya perbedaannya itu ada di membran intinya. Kalau eukariotik itu punya membran inti, tapi kalau prokariotik itu nggak punya membran inti. Oke, langsung aja. Setelah kita mengetahui ya perbedaannya, kita lebih dalam lagi nih ke eukariotik saja ya. Oke, jadi eukariotik ini tadi ada apa aja? Sel apa? Sel hewan dan sel tumbuhan. Oke, kita mulai dari sel hewan ya. Oke, jadi sel hewan ini seperti ini. Ya, jadi oke. Oke.
Jadi seperti ini ya sel hewan ya. Di sini kalau kita lihat dari luar, di sini ada membran sel, oke? Membran sel. Nah, terus di sini ada yang namanya nukleus ya. Pakai nukleus. Nukleus. Ya, nukleus. Oke. Selanjutnya di sini nukleus isinya apa ini? Materi genetik ya. Ya, nukleus itu nama lainnya membran inti ya. Nukleus atau membran inti. Nah, selanjutnya di sini keluar di sini ada yang namanya retikulum endoplasma ya, retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada yang kasar, ini yang ada ribosomnya ya, yang ada ribosom nih, titik-titik ini namanya ribosom ya. Dan di sini ada yang halus ya, yang tidak ada ribosomnya. Oke, oke. Jadi setelah itu di sini ada yang namanya badan Golgi nih ya, atau aparatus Golgi. Badan Golgi. Oke, ini namanya badan Golgi ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya mitokondria. Mitokondria ini ada seperti zigzagnya gini. Ya, mitokondria. Ya, oke. Nah, di sini juga ada nih namanya lisosom ya. Lisosom. Ya, oke. Kalau sel tumbuhan, bedanya apa nih, Kak, dengan sel hewan? Oke, digambarin dulu ya. Oke, kalau di sel tumbuhan, di sini sama ya, ada yang namanya membran intinya ya, namanya juga membran inti atau yang namanya nukleus ya, namanya juga eukariotik ya, punya nukleus atau membran inti. Terus di sini apa ya? Sama namanya apa? Retikulum endoplasma. Yang punya ribosom itu namanya RE kasar. Sedangkan yang tidak ada ribosom namanya RE halus. Nah, dia juga punya aparatus Golgi nih, ya. Aparatus Golgi atau badan Golgi. Nah, dia juga sel tumbuhan punya mitokondria. Oke. Dan di sini terus yang membedakan apakah ya di sini sel tumbuhan itu punya yang namanya apa? Yang untuk fotosintesis kloroplas. Oke. Dia punya kloroplas. Sama apa lagi? Dia punya yang namanya dinding sel. Makanya tuh yang buat tumbuhan keras ya, pohon mangga kalau kalian pukul, kalau tangan kalian gak sakit. Itu karena dia punya dinding selnya ya. Oke. Jadi gitu ya untuk eukariotik, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya prokariotik ya. Prokariotik. Oke, kita gambar ya sendiri ya. Nah, dia itu gambarnya seperti ini. Iya, kalau prokariotik dia nggak punya yang namanya membran inti ya atau nukleus. Jadi dia langsung aja nih, dia materi genetiknya bersatu dengan apa struktur-struktur lainnya ya. Nah, di sini ada nama ini materi genetik ya, genetik, terus juga dia itu ada ribosom, ini yang titik-titik ini ya, punya ribosom. Nah, terus juga dia di sini punya membran sel. Membran sel ini yang di dalam ya. Yang di dalam, kalau yang di luar ini dinding sel. Ya, bakteri juga punya dinding sel tuh. Makanya kalau kalian lebih baik itu setelah megang yang hal yang kotor, cuci pakai sabun supaya dinding selnya itu bisa
terbersihkan ya sama sabunnya. Nah, di sini ada flagella ya. Nah, nanti kita belajar nih flagella nih. Ya, seperti ini ya struktur yang ada di dalam prokaryotik secara umum. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar proses dari sel eukariotik ya. Dari dalam keluar itu proses yang terjadi itu apa aja sih? Ya, proses yang terjadi itu apa aja sih Kak gitu. Ini berguna untuk pematangan konsep kalian gitu. Jadi kalian bukan hanya sekedar menghafal, tapi kalian paham apa sih yang terjadi di dalam sel sehingga kalian mengetahui nama-nama dari selnya itu bukan berdasarkan hafalan, tapi berdasarkan pemahaman. Oke, langsung aja ya. Di sini kita zoom lagi nih apa sel eukariotik nih ya. Oke, oke. Um, di sini kakak gambar dulu ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini diibaratkan yang di sini itu ini di luar sel ya, luar sel. Ini di dalam sel ya. Jadi ini di sini sitoplasma nih ya, atau cairannya nih. Oke. Nah, langsung aja. Nah, maksudnya apakah masih kurang ngerti? Oke, jadi gini. Nah, ini kakak buatnya. Jadi sisi yang ke sini itu sisi dalam dan sisi yang ke sini sisi luar. Oke, kalau kita gambarin sel seperti ini, sisi yang ini, nih yang ini sama dengan bentar. Sisi yang masuk ke dalam ini, arah panah yang masuk ke dalam ini ya, yang warna oranye ini, oke sama dengan anak panah yang masuk ke dalam selnya. Oke, ngerti ya. Jadi untuk yang keluar itu sama dengan anak panah yang keluar ini. Nah, yang keluar ini yang warna merah sama dengan anak panah yang warna merah. Oke, ngerti ya? Ya oke. Langsung aja kita kupas prosesnya ya satu persatu. Oke, mulai dari nukleus dulu nih. Oke, di nukleus itu untuk apa sih? Nah, jadi nukleus ini ya untuk penyimpanan DNA atau materi genetik ya. Penyimpanan DNA. Oke. Selain itu, eh, nukleus ini berfungsi untuk transkripsi ya. Nukleus ini kan ada materi genetiknya nih ya, untuk transkripsi. Oke. Nah, transkripsi apakah? Oke, nanti kalian pelajarin kok. Oke, nukleus ini untuk penyimpanan materi genetik dan untuk transkripsi. Oke. Nah, keluar lagi ke retikulum endoplasma. Nah, jadi di retikulum endoplasma ini dia ada yang namanya apa? Ribosom. Nah, di retikulum endoplasma ini bukan tempat ribosom ya. Nah, ini ribosom ini fungsinya buat apa? Ya, ribosom ini ya fungsinya untuk sintesis protein ya, pembentukan protein ya. Gampangnya sintesis protein. Oke, kalau uh, di sini ya ribosom ini untuk sintesis protein. Nah, terus kita keluar lagi, kita makin keluar ya, keluar sel. Nah, jadi ketika sudah selesai mensintesis protein, retikulum endoplasma ini dia membuat vesikel. Nah, jadi di sini dia kayak menciptakan suatu balon. Nah, jadi bulat lingkaran ini ya. Nah, ini jadi seperti ini nih, ya. Dia menciptakan vesikel yang berisi yang udah tersintesis protein, dia itu menuju, ini untuk transport ya, vesikel namanya, vesikel. Ini untuk apa? Transport. Nah, ini itu nanti menuju dari badan Golgi atau aparatus Golgi.
Nah, untuk diolah atau dimodifikasi, ya nanti dia diolah atau dimodifikasi. Maksudnya apa tuh, Kak? Oke, jadi di sini di badan Golgi ini ada proses penambahan atau pemotongan ya. Oke, misalnya nanti yang dihantarkan itu ada protein dan lipid ya, nanti jadi lipoprotein gitu. Kalau ada eh, gula dan protein, jadinya glikoprotein gitu ya. Nah, setelah sudah diolah, nanti dia akan membentuk vesikel lagi nih, badan Golgi ini. Nah, dia menciptakan kalau transfer ini ya, yang namanya vesikel. Vesikel. Nah, nanti dia keluar dari sel, dia ke membran. Ini membran ya, dari kita pelajari, harusnya kalian udah tidaknya tergambar gitu ya. Dia ke membran, dia pergi ke membran, nanti dia di sini akan mengeluarkan yang dihasilkan di dalam sel yang oke, baik itu glikoprotein, baik itu glikolipid, lipoprotein ya. Nah, fungsinya buat apa, Kak? Nah, banyak. Yang pertama di sini hasil dari sel itu fungsinya buat hormon, bisa buat apa lagi? Enzim, bisa buat apa lagi? Sinyal-sinyal ya, sinyal-sinyal, sinyal-sinyal ya. Oke, jadi begitu secara jelasnya proses dari dalam keluar. Terus ini apa nih, Kak? Ini buat apa ini? 1, 2, 3. Oke, Kakak jelasin ya. Jadi fungsinya adalah di sini yang ini namanya mitokondria ya. Ya, ini namanya mitokondria. Nah, mitokondria. Ini buat apa? Respirasi sel. Nah, jadi mitokondria nih ya untuk respirasi sel. Oke, jadi mitokondria ini untuk respirasi sel. Nah, selanjutnya ini apa nih, Kak? Nah, yang ini, yang warna biru ini namanya lisosom ya, lisosom. Lisosom ini tercipta bisa dari badan Golgi ya. Dia itu berfusi jadi ya, atau ya tadi menciptakan satu balon itu yang nanti selain vesikel ada yang namanya lisosom nih, dia menciptakan lisosom. Nah, fungsinya itu untuk apa? Nah, lisosom ini dia berfungsi untuk hidrolisis ya, hidrolisis atau daur ulang. Artinya dia itu nanti akan misalnya di sini mitokondria selnya nih udah rusak nih ya. Nanti dia akan mendaur ulang ya mitokondria. Nah, sehingga nanti terbentuklah struktur sel yang baru gitu ya dari mitokondria. Nah, seperti itu. Oke, kalau yang ini apa nih, Kak, terakhir nih? Nah, kalau ini yang hijau nih ya. Nah, ini namanya peroksisom ya. Peroksisom itu untuk detoksifikasi ya, untuk menghilangkan racun. Oke, bisa dibilang. Jadi luar biasa di dalam sel ini banyak fungsinya ya. Jadi satu sel itu fungsional seperti pengertian yang sudah dijelaskan sebelumnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai sitoskeleton ya. Jadi sel itu di dalamnya itu ada seperti jaring-jaring seperti ini nih ya, yang membuat struktur-struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya itu dapat terperangkap atau dapat pada tempatnya ya, seperti tadi nukleus di sini ya. Jadi di situ ada jaring-jaringnya gitu ya, yang membuat struktur-struktur dalam sel itu
ada di masing-masing tempatnya gitu. Oke, langsung saja ya kita pelajari apa aja sih eh, sitoskeleton. Oke, jadi eh, sitoskeleton ini ada 3 ya. Jadi sitoskeleton ini ada 3. Oke, yang pertama itu namanya mikrotubul. Oke. Nah, yang kedua namanya filamen intermediate. Yang ketiga namanya mikrofilamen. Oke, kita mulai ya dari mikrotubul. Oke, sitoskeleton yang pertama, mikrotubul. Oke, mikrotubul. Ya, mikrotubul ya. Jadi mikrotubul itu merupakan benang-benang yang ada di dalam sel ya, atau yang seperti jaring yang paling besar ya, yang terbesar nih. Nah, jadi bentuknya itu dia seperti ini. Nah, oke. Iya, ini ada protein-protein bular-bular nih. Ya, jadi dia bentuknya seperti ini ya. Seperti pipa. Oke. Ya, seperti pipa di sini. Selang, seperti selang ya. Nah, mikrotubul ini berfungsi sebagai alat gerak ya. Alat gerak maksudnya apa nih, Kak? Ayo, tadi ketika kita belajar bakteri tadi ada apa di sini namanya? Ini buat alat gerak ya, namanya flagellata. Nah, ini buat bergerak nih bakteri. Jadi dia buat bergerak. Dia dia buat bergerak. Selain itu ada apalagi alat geraknya? Ada yang namanya di sini silia ya, silia nih. Dia itu ada di seluruh bagiannya nih. Oh, silia ya. Oke. Nah, silia ini merupakan uh, struktur ya, penjelasan dari sitoskeleton yang pertama yaitu mikrotubul. Selanjutnya yaitu yang kedua, sitoskeleton yang kedua, sitoskeleton. Itu ada namanya filamen intermediate ya, intermediate dari namanya intermediate. Nah, di sini sedang ya. Sedang. Oke. Nah, filamen intermediate ini bentuknya gimana, Kak? Ya, bentuknya kayak kabel dililit. Kalian pernah lihat? Kalian pernah buka itu gak? Kabel gak? Ada serabut-serabutnya gitu. Terus kalian putar serabutnya. Nah, kayak gitu tuh bentuknya tuh. Kalau kalian pernah buka. Kebayang ya? Oke. Oke, kebayang ya? Ya, jadi kayak kabel dililit. Oke, jadi seperti itu ya bentuk dari filamen intermediate. Ya, oke. Fungsinya buat apa nih filamen intermediate? Nah, filamen intermediate ini berfungsi untuk mengisi ya, mengisi. Jadi kan tadi di sel ada nukleus ya. Di dalam inti ini dia dalamnya ini
ada filamen intermediate. Oke. Ya, mengisi matriks inti, mengisi matriks inti. Oke. Kita lanjut ya. Clear. Ketiga, ada apa nih? Mikrofilamen ya. Mikrofilamen. Oke, mikrofilamen atau filamen aktin. Aktin. Nah, ini merupakan sitoskeleton yang paling kecil ya. Merupakan sitoskeleton yang paling kecil. Oke. Bentuknya itu seperti ini. Ya, jadi di sini ada protein globular. Ya seperti ini bentuknya. Oke, jadi benang-benang seperti benang bagi dua seperti ini. Ya. Oke. Sorry. Ya, seperti ini ya. Oke. Fungsinya buat apa? Oke. Mikrofilamen ini fungsinya buat lihat pergerakan sitoplasma. Oke. Kalau tadi mikrotubul untuk bergerak dari selnya, sekarang mikrofilamen untuk bergerak supaya struktur-struktur di dalam selnya bisa bergerak. Misalnya, Kak, misalnya mitokondria ya di sini ya. Ketika mitokondria di sini membutuhkan bahan makanannya ya, yaitu gula ya, gula di sini. Nah, mitokondria akan berpindah tempat nih, bergerak nih ke sini. Nah, dia menggunakan mikrofilamen. Oke. Biar makin efisien. Ngerti ya? Oke. Oke, sampai di sini aja video pembelajaran sel bagian kedua. Untuk selanjutnya nih, yang terakhir, bagian ketiga. Oke, kita bahas di video selanjutnya.